Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Afriansa, mahasiswa Bisnis Digital angkatan 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai matkul Cyber Security Management yang diampu oleh dosen saya, Bapak Bambang Purnomo SEMM. Baik, untuk langsung masuk ke materi yang pertama, itu ada apa itu hukum cyber atau cyber law. Jadi, hukum cyber atau disebut juga dengan hukum teknologi informasi atau hukum TI, hukum dunia maya atau hukum mayantara adalah aturan hukum yang terikat dengan pemanfaatan teknologi informasi. Ruang lingkupnya luas, tidak hanya sekedar mengatur kejahatan di internet. Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang melandasi perkembangan dunia maya atau cyber. Jadi ada 3 teori yang melandasi perkembangan dunia maya. Yang pertama ada teori hukum. Teori hukum, di dalamnya ada teori hukum server. Teori ini memandang bahwa hukum yang berlaku di dunia maya adalah hukum di negara tempat server berada. Contohnya, jika server suatu situs web berada di Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Kedua, teori hukum pengguna. Teori ini berargumen bahwa hukum yang berlaku di dunia maya adalah hukum di negara tempat pengguna internet berada. Contohnya, jika pengguna internet mengakses situs web dari Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Yang kedua ada teori ruang. Di dalam teori ruang ada teori ruang fisik. Teori ini memandang bahwa dunia maya ada perpanjangan dari dunia fisik. Oleh karena itu, hukum yang berlaku di dunia fisik juga berlaku di dunia maya. Selanjutnya, teori ruang virtual. Teori ini menyatakan bahwa dunia maya ada ruang yang berbeda dari dunia fisik. Oleh karena itu, perlu ada hukum khusus yang mengatur dunia maya. Ketiga, teori kedaulatan. Di dalam teori kedaulatan ada teori kedaulatan negara. Teori ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya, termasuk wilayah maya. Oleh karena itu, setiap negara berhak membuat hukumnya sendiri untuk mengatur dunia maya di wilayahnya. Selanjutnya, teori kedaulatan tanpa batas. Teori ini menyatakan bahwa dunia maya tidak memiliki batas wilayah yang jelas, sehingga tidak ada negara yang memiliki kedaulatan atasnya. Oleh karena itu, perlu ada hukum internasional yang mengatur dunia maya. Next, aplikasi internet sendiri sesungguhnya memiliki aspek hukum. Aspek tersebut meliputi aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah dan pencemaran nama baik, serta aspek privasi. Coba Anda jelaskan hukum-hukum ini. Aspek hukum dalam penggunaan internet. Benar sekali, penggunaan internet memiliki berbagai aspek hukum yang perlu kita perhatikan. Berikut penjelasan mengenai beberapa aspek yang tadi disebutkan di soal. Yang pertama ada hak cipta. Hukum hak cipta melindungi karya-karya original yang dihasilkan oleh seseorang seperti karya tulis, musik, gambar, dan film. Kedua, merek dagang. Merek dagang adalah tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau lainnya suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Ketiga, fitnah dan pencemaran nama baik. Fitnah adalah pernyataan yang tidak benar dan dapat merusak reputasi seseorang. Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang mencemarkan nama baik seseorang. Yang terakhir ada privasi. Privasi adalah hak seseorang untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadinya. Selanjutnya, sebutkan subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterikatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan hukum cyber di Indonesia. Baik, yang pertama ada subjek. Subjek terdapat ada 3: konsumen, pelaku usaha, penyelenggara sistem elektronik. Materi muatan itu perlindungan hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Pasal ada yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebutkan peluang profesi kerja apa saja terkait pekerjaan yang berhubungan dengan cyber security. Jelaskan. Jadi di sini saya mengambil peluang profesi kerja di bidang cyber security di Indonesia. Yang pertama ada security analyst. Apa itu? Security analyst bertanggung jawab untuk menganalisis sistem dan jaringan untuk mengidentifikasi kerentanan dan potensi ancaman keamanan, membangun dan memelihara program keamanan cyber untuk melindungi data dan aset organisasi, menyelidiki insiden keamanan cyber dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Kedua ada security engineer, merancang, mengimplementasikan dan memelihara sistem keamanan cyber, mengkonfigurasi firewall, sistem deteksi intrusi dan perangkat keamanan lainnya, melakukan pengujian penetrasi untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan. Yang ketiga,
ada security architect, ada merancang arsitektur keamanan cyber untuk organisasi, menentukan kontrol keamanan yang diperlukan untuk melindungi data dan aset organisasi, serta bekerja sama dengan tim lain untuk menerapkan strategi keamanan cyber. Next. Jelaskan mengenai konsep CEA, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dalam keamanan informasi dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep CEA dalam keamanan informasi, CA adalah singkatan dari kerahasiaan, confidentiality, integritas, integrity, dan ketersediaan, availability, yang merupakan tiga pilar fundamental dalam keamanan informasi. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan sama pentingnya dalam melindungi informasi dari berbagai ancaman. Contoh penerapan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memasukkan PIN pada kartu ATM untuk melindungi informasi rekening bank Anda. Kedua, memeriksa ulang informasi yang Anda masukkan pada formulir online sebelum mengirimkannya. Yang terakhir, menggunakan cloud storage untuk menyimpan data penting Anda, sehingga Anda dapat mengakses dari mana saja. Next. Jelaskan perbedaan antara ancaman, kerentanan, dan resiko dalam keamanan informasi. Berikan contoh untuk setiap kategori dan jelaskan bagaimana cara mengelolanya. Jadi, ancaman adalah suatu yang berpotensi mengganggu atau merusak sistem informasi. Contoh ancaman, seorang hacker mencoba masuk ke sistem komputer Anda untuk mencuri data pribadi Anda. Kedua, kerentanan. Kerentanan adalah kelemahan dalam sistem informasi yang dapat dieksploitasi oleh ancaman untuk menyebabkan kerusakan. Contoh kerentanan, perangkat lunak memiliki bug yang memungkinkan hacker untuk mengeksekusi kode berbahaya. Yang terakhir, resiko. Resiko adalah kemungkinan terjadinya ancaman yang mengeksploitasi kerentanan untuk menyebabkan kerusakan. Contoh resiko, ada kemungkinan hacker akan mengeksploitasi bug dalam perangkat lunak Anda untuk mencuri data pribadi Anda. Next. Jelaskan secara komprehensif mengenai pentingnya penerapan kebijakan dan standar keamanan informasi dalam sebuah organisasi. Berikan contoh kebijakan dan standar keamanan informasi yang umum digunakan. Pentingnya penerapan kebijakan dan standar keamanan informasi dalam organisasi. Berikut beberapa alasan mengapa penerapan kebijakan dan standar keamanan informasi sangat penting. Yang pertama, melindungi aset informasi. Kedua, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Ketiga, menjaga reputasi organisasi. Keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran keamanan karyawan. Contoh kebijakan dan standar keamanan informasi yang umum digunakan. Yang pertama, kebijakan pengelolaan kata sandi, kebijakan kontrol akses, kebijakan penggunaan perangkat lunak, kebijakan penggunaan internet, dan kebijakan pelaporan insiden keamanan, serta yang terakhir, standar keamanan informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.